Pertama harus belajar. Ya pertama itu harus, ya pertama harus belajar dulu. Ya pertama. Ya apa-apa. Yang kedua saya beritahu sekarang. Karena ibu belajar saya beritahu. Ini prinsipnya kalau yang tanda layar itu ya kalau tanda layarnya panjang banget itu menunjukkan bahwa dia itu sampai 6 harokat, 5 sampai 6 harokat. Panjang banget. Contoh ya Al-Fatihah itu walad dhalin itu. Kalau ini panjang tapi panjangnya enggak banget ini. Sehingga dia bisa 2, dia bisa 4. Dia bisa 2, dia bisa 4. Ya boleh pilih. Jadi itu namanya makanya mad jaiz munfasil. Boleh panjang biasa, boleh panjang agak banget gitu. Kalau mad wajib muttasil panjang banget ya. Panjang banget. Biasanya cirinya itu kalau di Al-Fatihah, saya buka di Al-Fatihah dulu ya. Itu biasanya dia bacaannya itu tanda layarnya itu panjang banget gitu. Jadi agak panjang gitu dia. Waladhdallin itu. Biasanya gitu. Kalau ibu fokus pada tanda ya. Nah, kalau ingin tahu pastinya memang harus belajar ilmu tajwid. Karena gini, mad tabi'i itu kalau ketemu dengan hamzah, kalau dia dalam satu kalimat itu dia menjadi mad wajib mutasil. Nah, tapi kalau hamzahnya di lain kalimat itu dia menjadi mad jaiz munfasil. Nah, ini kategorinya di lain kalimat. Ya itu kalimat sendiri, iblis itu kalimat sendiri. Makanya dia menjadi mad jaiz munfasil itu. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf ya, kadang yang belajar pun juga nggak ngerti. Kenapa? Karena ini harus ngerti bahasa Arab juga. Nggak cukup hanya tajwid. Karena kalau kita belajar tajwid saja nggak ngerti bahasa Arab kan kita taunya ya iblis itu jadi satu kok ianya. Nah, dikiranya itu mad wajib padahal itu mad jaiz munfasil. Itu seperti itu. Tapi yang paling sederhana kalau ibu mau aman ya baca panjang semua, panjang banget itu maksudnya. Panjang banget semua. Aman dah itu. Itu. Ngaten nggih Bu Yana ya. Baik. Kalau harkanya turun oh illa ada ya? Yang tadi ada. Yang ayat berapa Pak? Ayat 8. Terus ada lagi di ayat 36 sama 35. Pokoknya ila itu Bapak yang ila. Ya, paham. Saya paham. Ila di situ itu lanya itu mad tabi'i itu. Loh kalau sama tabi'i Ustaz, mana alifnya? Itu bengkok itu alifnya, alif bengkong itu. Jadi alifnya bengkok itu di bawah itu alif itu cuma bengkok dia. Ila itu, iya ila. Iya garis panjang itu tuh. Iya itu tanda panjang 2 harokat, iya. Tanda panjang 2 harokat itu. Ya, itu yang bengkok itu alifnya. Kenapa? 40-nya. Oh itu ila kecuali kalau itu. Kalau yang ila yang itu yang panjang itu artinya kepada. Kalau ila yang ini kecuali. Iya beda. Ada ditekan itu. Illa itu. Kenapa? Iya betul. Iya. Iya beda tulisannya juga beda betul. Iya, kalau yang betul. Iya, idealnya gitu. Kalau untuk kita kan intinya satu, Bu. Kita itu yang penting mau belajar. Itu kenapa saya bilang tadi belajar. Asal kita belajar kayak gini kan kita belajar nih. Maaf ya namanya orang. Saya jangankan sekelas kita ya, sekelas imam besar aja kadang masih salah bacaannya. Itu insya Allah dimaafkan. Kenapa? Karena sudah belajar. Yang menjadi masalah kalau nggak mau belajar. Makanya kalau ada orang nggak mau belajar itu dia tidak akan dihukum oleh Allah karena kebodohannya. Enggak. Tapi dia dihukum karena nggak mau belajarnya itu. Makanya bersyukurlah pada Allah ibu-ibu
kita semua masih mau belajar, alhamdulillah. Masih mau belajar, alhamdulillah. Dan tidak ditakdirkan nanti jadi qoriah internasional, enggak. Yang penting mau belajar. Bu Ririn, Bu Yana, Bu Wati, Bu siapa? Bu Nur, Bu Reni, Bu Ratna, Bu Dewi. Masih mau belajar kita, alhamdulillah, masya Allah. Nah, adapun ada kurang-kurangnya pasti. Itu wong sekelas imam besar aja kadang masih ada salahnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, yang penting kita belajar. Paling enggak kalau kita sudah belajar itu kita enggak karena tuntutan, karena kita sudah belajar. Kalau nggak mau belajar itu yang kamu kok nggak bisa, ya malas belajar. Kalau jangan dihukum karena mualnya itu, karena mualnya itu. Jadi gini Bu, orang bodoh itu satu ya dia tidak akan dihukum karena kebodohannya. Itu dulu prinsip dulu itu. Jadi sependek yang saya pelajari, saya belum pernah temukan dalil seseorang itu dibunuh dihukum karena kebodohannya. Itu enggak ada yang saya tahu. Yang saya tahu ya. Kalau itu akan jadi orang bodoh dong, enggak dihukum. Ah, tunggu dulu. Orang bodoh itu dibagi. Ada yang mau belajar tapi tetap masih bodoh. Ya, jadi dia sudah berusaha belajar tapi tetap masih bodoh. Yang begini ini dimaafkan, yang begini. Kan ada orang itu, maaf ya, sudah hafal 3 lupa 2, hafal 2 lupa semua, kan ada itu. Iya. Nah, itu dimaafkan. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk belajar. Nah, kemudian yang kedua, ada orang itu yang dia maaf ya, bodoh tapi nggak mau belajar. Kenapa? Muales. Oke. Yang model begini dihukum dia. Dihukum kenapa? Bukan karena bodohnya, karena malasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang dia bodoh karena dia nggak bisa belajar. Nah, nggak bisa belajar dibagi dua. Ada nggak bisa belajar karena, mohon maaf ya, karena faktor keterbelakangan mental misalnya, gila, atau ya karena nggak bisa belajar dia. Ya ada yang kurang lah misalnya. Ada kebutuhan khusus misalnya. Nah, maka yang begini ini dimaafkan. Nah, demikian juga ada orang yang nggak bisa belajar itu karena faktor geografis. Dia tinggal di daerah terpencil, kemana-mana jauh, tidak tahu informasi apa-apa, termasuk tidak tahu tempat di mana dia harus belajar agama misalnya. Maka yang begini-begini dimaafkan. Kalau nggak ada waktunya itu nggak bisa masuk itu. Harus menyediakan waktu. Iya, berarti dia tidak menyediakan waktu. Berarti dia menganggap agama itu nggak penting berarti. Nah, kita ada jauh-jauh kita ini loh. Kalau nuruti sibuk, nggak sempat ngaji kita. Betul ya? Iya. Kalau kita nuruti kesibukan nggak sempat ngaji kita. Iya, nggak sempat. Iya. Iya. Kalau bukan karena ngejar barokah, ngejar keutamaan di sisi Allah, ngejar ampunan Allah, ngejar apa ya, kemuliaan di sisi Allah, mungkin ya muales itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Segala sesuatu kalau kita sudah pelajari tidak dikembangkan memang lupa ya Pak. Iya, makanya kalau bisa diamalkan. Iya, makanya Iya. Tadi itu kan Jadi guru ngaji. iya, itu masuk terus. Kalau iya. Ya paling enggak guru ngaji buat anaknya. Iya, dulu kan kita pernah belajar maksudnya tajwid. Oh, iya. Gundul, atau Apalagi orang Betawi ya. Iya. Orang Betawi majelis taklimnya banyak. Karena memang tidak diasah, dan jadi sekarang kami ada paham dan lupa. Iya. Paham tapi lupa kadang-kadang. Iya. Gitu. Begitu ngaji keingetan gitu ya. Nah, iya. Muncul diasah lagi ini. Iya. Memang Sama begitu. Tajwid ya, tajwid Oke. sih yang saya kadang-kadang suka. Oh, tahu sih baca nih IPA, Iya. IPA, apa tahu. Cuma untuk selebihnya suka ada lupa. Ya, dalam tajwid itu sebenarnya gini ya. Kalau mengetahui namanya itu nggak wajib ain, nggak fardu ain sebenarnya. Ya, tapi yang penting bisa bacanya. Jadi kayak Bu Yana misalnya dulu pernah ngaji. Terus kemudian sekarang udah lupa namanya tapi tahu cara bacanya. Ya. Itu yang istilah supir truk, ada tulisannya lupa nama ingat rasa. Gimana dong rasanya? Berarti udah nyicip.
Iya kan pernah ngaji, pernah ngaji kan, iya. Namanya udah lupa. Iya itu supir truk itu ada tulisannya. Lupa nama ingat rasa. Tapi rasanya sama saja. Sama-sama rasanya rasanya sama saja, sama-sama tidak sama rasa. Wes bingung. Jadi pusing ya. Makanya dipoto kok. Iya, saya itu sering iseng baca quote-quote-nya supir-supir truk itu. Iya. Tapi jarang yang kata-kata kayak gitu Pak Ustaz. Kenapa? Yang sering ketemu jadang. Oh gitu ya. Atau itu melayani timpa batu untuk mantan atau apa gitu. Melayani tabrak mantan atau apa gitu. Kuyan gitu. Baik, kita mulai pembahasannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Bu Yana besar di mana, Bu? Kecil. Wah? Emang di Jakarta ya? Jakarta, Pengilis itu. Apalagi mungkin banyak majelis taklimnya kan ya? Iya, saya kan ngajar di itu Kampung Jembatan saya. Di rumahnya Bu Haja dulu itu. Masjid itu. Masjid al Baitur Rahim. Iya, sampai dulu. Bu Haja dulu. Tapi tidak takrif seperti ini. Iya. Biasanya kan Ngaji di langgar. Rawi-rawi gitu ya. Iya. Yang baca-baca apa sih tuh? Sholawat. Iya, gitu. Biasanya kalau orang Betawi kan. Iya. Sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Jadi apa sebabnya kamu tidak mau sujud bersama dengan para malaikat maksudnya? Malaikat disuruh sujud, dia mau. Iblis disuruh sujud, tidak mau. Loh Ustaz, yang disuruh sujud kan malaikat bukan iblis. Iblis itu saat itu statusnya disamakan dengan para malaikat. Aslinya iblis itu dari bangsa jin. Jadi iblis itu aslinya dari bangsa jin. Karena ketaatannya kepada Allah yang luar biasa, maka dia digolongkan dalam golongan para malaikat, bahkan sempat menjadi gurunya para malaikat. Iblis itu. Loh, kenapa iblis kok masih diuji oleh Allah? Karena dia belum mati. Jadi sesoleh apapun seseorang itu kalau belum mati, dia belum aman. Karena dia masih diuji. Termasuk iblis diuji dalam hal ini. Diuji oleh Allah dengan makhluk hibrida baru. Namanya Adam. Diuji dengan junioritas. Iblis rupanya nggak sanggup. Dia nggak mau sujud. Qala lam aqul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat, kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kalau bahasa sederhananya, iblis itu merasa lebih baik daripada Nabi Adam karena dia merasa terbuat dari api. Sementara Nabi Adam itu terbuat dari lumpur, dari tanah. Iblis merasa saya lebih baik daripada dia karena dia terbuat dari apa tadi? Api. Sementara tanah menurut iblis itu tidak lebih baik daripada api menurut iblis. Tapi kemudian nanti dipatahkan oleh Allah terkait dengan ilmu ya. Bagaimana kemudian Nabi Adam itu bisa melampaui makhluk yang terbuat dari cahaya bahkan. Malaikat kan terbuat dari cahaya. Itu aja bisa kalah dengan Nabi Adam gara-gara ilmu. Makanya kita ini Bu, manusia ini dengan potensi kita ini, kalau sudah mulia, kemuliaannya bisa melampaui para malaikat manusia itu. Tapi kalau jahat, manusia itu bisa melampaui iblis jahatnya. Kok bisa gitu Ustaz? Gini. Kita ini kalau sampai menjadi hamba Allah yang soleh, mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang soleh, solihah ya amin insyaallah. Itu bahkan malaikat diutus oleh Allah untuk melayani kita. Bahkan Allah utus malaikat untuk melayani kita.
Ibu cermati beberapa ayat Al-Qur'an ya. Misalnya aja di surah Al-Baqarah Ali Imran ayat 125. Allah katakan bala intas biru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Benarlah wahai Nabi kalau sekiranya engkau bersabar dan bertakwa kepada Allah, kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, dan sekiranya mereka menyerang kalian secara tiba-tiba, maka Tuhan kalian akan mengutus 5.000 malaikat yang bertanda untuk menolong kita. Konteks ayat itu perang Badar. Tapi ayat itu tidak hanya berlaku saat perang Badar. Ayat itu berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak hanya berlaku sebagaimana konteksnya. Karena ada kaidah yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Statement Allah itu seringkali berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Artinya apa? Kalau kita bersabar, kalau kita bertakwa kepada Allah, janji Allah apa tadi? Allah akan utus untuk kita malaikat untuk menolong kita. Bahkan malaikat yang bertanda. Bahkan jumlahnya 5.000. Nah, itu atau maksudnya banyak gitu maksudnya. Dan malaikat itu kata Ibnu Abbas turun untuk melayani manusia itu bisa dalam bentuk aslinya, nggak kelihatan. Bisa dalam bentuk penyamarannya. Kalau penyamaran macam-macam malaikat itu. Bisa berupa manusia. Cuma kalau manusia, malaikat itu dalam bentuk asli ataupun penyamaran nggak makan, nggak minum. Jadi ini kalau lihat makan minum semua berarti ini bukan malaikat. Baru nih. Jadi itu ya, nah, itu ya, atau dalam bentuk benda. Ada orang buru-buru kesandung, jatuh dia. Bisa jadi sandungannya itu malaikat. Kok bisa? Ya ternyata dia gara-gara kesandung itu dia terlambat naik angkot, ternyata angkotnya kecelakaan. Dia selamat kan? Ternyata sandungannya itu malaikat. Malaikat. Jadi malaikat bisa menyamar dalam bentuk aslinya, dia turun dalam bentuk aslinya yang nggak kelihatan, atau dalam bentuk penyamarannya. Ini bisa dalam bentuk makhluk namanya manusia, binatang atau benda malaikat itu. Cuman saya ulang tadi, dalam bentuk penyamarannya pun malaikat tidak makan dan tidak minum. Kalau ada orang ngaku malaikat kok makan dan minum, ya berarti bukan malaikat. Apa ada begitu saat itu yang di Senen itu yang sudah mati itu, kan ngaku malaikat Jibril. Senangnya rawon sama nasi padang. Nah, malaikat tidak mungkin makan dan minum kalau memang asli malaikat. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Karena tidak mau nurut kata Allah, kalau begitu keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Karena membangkang akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Iblis yang sudah masuk surga tapi dia belum mati loh ya, makanya dia masih berlaku ujian bagi dia. Itu aja diusir dari surga gara-gara sombong. Lalu bagaimana dengan manusia yang belum jelas masuk surganya ya? Makanya hati-hati jangan sampai sombong. Sombongnya iblis itu dalam hal ini, pertama dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, sombongnya dia itu karena dia telah memungkinkan Allah salah. Karena di ayat yang lain iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ana khairum minhu. Ya Allah, kalau bahasa kita apa nggak salah nih, saya suruh sujud sama Adam. Sementara kau ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Aku lebih baik daripada dia, kata iblis gitu. Berarti iblis telah memungkinkan Allah salah. Maka hati-hati jangan sampai kesombongan kita itu membuat kita lebih baik daripada orang lain. Ya, namanya sombong pasti merasa lebih baik daripada orang lain, ya mohon maaf. Jangan sampai kita berlaku sombong yang membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain, maksud saya begitu. Dan yang kedua, jangan sampai kemudian kita ini berani-berani memungkinkan Allah salah. Ya Allah nggak salah nih ya Allah. Bukannya hasil tidak mengkhianati usaha tidak mengkhianati, yang betul mana? Usaha tidak mengkhianati Hasil. Kok nggak cocok ya Allah? Misalnya. Jangan pernah berkata begitu. Karena yang ngomong itu bukan hadis, itu perkataan itu. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak. Itu bukan
bukan statement dari Islam. Itu statement orang-orang yang di medsos itu. Yang betul dalam Islam adalah kita wajib berusaha, hasil Allah yang menentukan. Dan seringkali justru kalau kita bicara sistem yang Allah bangun, tidak sedikit usaha dan hasil itu nggak cocok. Ada orang kuliah jurusan hukum, jadi marketing ya ada. Ada orang kuliah jurusan hukum, jadi komentator bola ya ada. Nah, jadi macam-macam. Kalau suaminya Bu Ratna, Pak Eko ya masih cocok lah. Kan ekonom, di bidang ekonomi cocok, masih cocok ya. Jurusan ekonomi kan Bapak Ibu. Iya benar, berarti cocok. Jurusannya cocok. Jadi apa? Konsultan bidang ekonomi. Artinya apa? Ya kita harus kembalikan semuanya kepada Allah, karena hasil itu kembali pada Allah. Mas saya bilang ke anak-anak kalau mau sekolah, mau mondok, mau kuliah itu saya bilang, ditata niatnya sekolah, kuliah itu karena Allah, belajar karena Allah. Mentaati perintah Allah untuk belajar. Soal pekerjaan rezeki itu serahkan sama Allah. Jadi serahkan sama Allah, nanti Allah punya cara sendiri untuk itu. Yang penting sekarang fokus belajar karena Allah itu aja. Mentaati perintah Allah itu aja. Allah Akbar. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan sungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Walaupun Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk taubat. Jadi menurut satu riwayat yang pernah saya baca ya, menjelang kematiannya nanti iblis itu disuruh taubat. Tapi pas disuruh taubat itu iblis mau, dia mau. Terus kata Allah, ya sudah taubatnya sujud ke Adam. Karena dulu ya menolak sujud kepada Nabi Adam. Jadi taubatnya suruh sujud ke Nabi Adam. Akhirnya disuruh nyari kuburan Nabi Adam, suruh sujud di kuburan Nabi Adam. Tidak mau. Akhirnya mati dalam keadaan ingkar tadi itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Apa bedanya iblis sama setan, Ustaz? Iblis itu rajanya setan. Setan itu sifat yang bisa nempel kepada makhluk baik jin maupun manusia. Ya. Sehingga kemudian kalau dia ketempelan sifat syaitan itu, sifat syaitonia itu, dia akan menjadi setan. Nah, iblis itu biang keroknya setan. Ya, dia apa? Iblis itu rajanya setan. Jadi setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia, itu rajanya iblis itu. Itu seperti itu. Dari bangsa manusia nanti setan yang paling top itu ya Dajjal itu. Kalau dari bangsa jin, setan yang paling top ya iblis itu. Tapi keseluruhannya rajanya iblis itu. Nah, setan-setan dari bangsa jin ini ada yang fasik, dia beriman tapi fasik. Ada yang kafir. Yang kafir bisa masuk Islam, yang fasik juga bisa tobat kalau bangsa jin ini. Jadi nggak mutlak kesetanannya itu nggak mutlak. Jadi setan dari bangsa jin itu nggak mutlak kesetanannya. Sebagaimana manusia sama. Barangkali yang mutlak itu ya untuk Dajjal itu aja. Sementara manusia yang lain itu potensial bertobat, potensi bertobat. Ada yang jin bisa ngaji ya, Pak? Kenapa? Ada jin. Banyak. Jin fasik terutama yang masuk ke badan orang. Kalau kita baca Al-Quran pinteran dia itu jin fasik. Iya. Biasanya kalau ibu mengalami ada orang seperti itu, dibacakan Al-Quran, dia kok pinteran dia malah. Itu coba bacakan sholawat. Biasanya nangis kalau dibacakan sholawat. Pengalaman yang saya alami, pengalaman yang pernah saya tahu ya, bacakan sholawat. Sholawat, terserah sholawat apa aja. Biasanya saya suruh sholawat burda biasanya. Sholawat burda itu yang Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Biasanya nangis biasanya. Ada jamaah itu yang apa? Biasanya gitu. Nangis dulu ya, biasanya gitu, biasanya. Ya atau enggak, kalau ibu nggak bisa itu salatnya enggak sallallahu Muhammad sallallahu, tapi diperdengarkan.
Oh, di lapar. Iya, diperdengarkan kan supaya dia dengar, diperdengarkan. Kalau nggak kita perdengarkan nanti dia ngomong apa sih loh? Jadi kalau misalnya ada di ruangan tuh Pak ya, Heeh. kan kayak saya di ruang tamu itu kan jarang ya Pak kita ke situ gitu ya Pak. Mhm. Membak. Nah, jadi yang nggak luas sih. Iya, Tapi kalau maksudnya saya membak manusia. setiap saya bersih-bersih gitu ya, saya baca ayat kursi, itu badan saya tuh langsung merinding banget itu kenapa ya Pak? Bagus. Oh, enggak. Menandakan ada makhluknya atau apa? Ya. Enggak, pertama saya nggak tahu ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau mengenai pastinya saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Tapi biasanya sih begitu, gitu. Biasanya begitu, biasanya. Jadi biasanya kalau ada hal-hal yang berbau mistik, gaib lah ya biasanya tapi itu bereaksi, tubuh kita ini bereaksi. Kan kita ini kan punya energi, kita ini punya energi. Yang energi kita itu kalau berbenturan dengan energi yang lain pasti ada gesekannya. Nah, mungkin diantaranya itu. Contoh gini deh, contoh. Ada orang berniat jahat dengan aura kejahatannya itu, sebagian orang bisa menangkap kok, bisa nangkep. Ada orang datang bermuka manis tapi dalam hatinya itu iya, sebenarnya kita itu punya feeling sebenarnya. Karena energi dia pasti benturan dengan energi kita itu. Saya nggak tahu pernah ngalami apa enggak ibu-ibu ya. Iya. Kadang ngomongnya manis tapi saya tahu gitu. Iya, hati itu nggak enak gitu ya. Mau suudon gimana tapi nggak suudon nih gimana gitu. Iya. Kalau saya dulu pernah ngalami waktu di Surabaya. Saya diajak ketemu dengan seseorang yang dia ngomongnya pinter. Kiai saya aja tertipu, kiai saya. Ya maksudnya bisa dikecoh gitu maksudnya. Saat itu saya ketemu sama dia, saya merasakan sesuatu yang ibarat magnet itu gini, nggak bisa tempuk gitu loh. Jadi kayak menolak gitu. Iya, menolak gitu. Saya paksakan untuk seneng itu nggak bisa. Saya paksakan untuk tertarik itu nggak bisa. Saya paksakan. Nolak terus itu. Sampai selang berapa waktu terbongkar kalau itu dia penipu. Dan banyak orang yang kena tipu. Alhamdulillah saya termasuk yang nggak kena tipu. Nggak ada uangnya. Nggak. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan saya karena dari awal saya sudah merasa nggak nyaman sama orang ini gitu, kayak gini. Itu seperti itu. Dan beberapa hal-hal yang lain lah. Udah feeling aja nggak enak gitu. Itu betul kalau kita paksa nggak tahu-tahu ada aja yang nggak enak itu. Nah makanya kan kata Nabi, Okamakal dalam sebuah riwayat At-Tirmidzi seingat saya Nabi bersabda Okamakal ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah kalian dengan firasat seorang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah karena dia melihat dengan cahaya Allah. Nah, firasat itu beda dengan tatoyur. Kalau firasat itu ya tadi nggak tahu gimana perasaan nggak enak gitu. Oke kita emang nggak boleh suudzon sama orang, tapi waspada harus. Nah, kedepankan waspada itu. Nggak usah nuduh apa-apa, cuman waspada aja. Saya itu pernah saya coba untuk husnudzon itu ya. Feeling udah masuk nih. Terus saya mencoba untuk husnudzon. Yang menang feelingnya kadang. Husnudzonnya salah kadang. Tapi tidak apa-apa. Nah, tapi suudzon saya juga nggak berani. Akhirnya jalan tengahnya apa? Waspada itu. Waspada. Ya sekarang bayangkan ada orang nggak kita kenal. Terus tiba-tiba ya kan kita mesti waspada. Kita nggak suudzon cuma waspada. Gitu. Kenapa? Tidak apa-apa, kita kan tidak menuduh orang jahat. Cuman kita waspada aja. Karena apa? Karena kita ada feeling gitu. Ya kayak Anda di perjalanan di stasiun misalnya, tahu-tahu ada ngasih minuman. Anda nggak kenal sama dia, kan bahaya kalau kita minum itu. Maaf Pak, lagi puasa. Jadi bohong aja gitu. Nggak bohong Bu. Puasa kan artinya menahan diri dari makan dan minum. Saat itu maksudnya. Saya lagi puasa. Saya lagi puasa saat ini. Iya. Maaf saya lagi puasa. Iya. Saat ini dalam hatinya ya. Iya. Begitu tahu makan, loh, Mas katanya puasa. Maaf Pak, batalin puasa. Iya, makan yang lain gitu. Kan namanya kita menjaga diri ya. Iya, jaga diri. Jadi kita nggak bohong juga karena puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang
Dapat tempat tolong bahasa. Kenapa jadi kayak Nah ini contoh aja. Nah karena gini, pengalaman saya yang sudah, ketika feeling saya bicara, kemudian saya mencoba husnudzon, saya coba terjang feeling saya itu kecewa, kebanyakan. Iya nggak sesuai. Nah, tapi kita juga nggak berani suudzon. Akhirnya langkah tengahnya apa? Waspada. Maka husnudzonlah, tapi tetap waspadalah. Jadi husnudzonlah, tapi tetap waspadalah. Jadi kalau ada feeling, perhatikan feeling itu. Kenapa? Karena itu namanya firasat. Firasat seorang mukmin itu mesti diperhatikan karena dia melihat dengan hati. Iya, dengan hati. Ya, itu seperti itu. Melihat dengan cahaya Allah, dengan hati. mata batin? Iya. Saya ya. Itu dia Pak, kan kalau yang saya bilang itu Pak, misalkan di ruang tamu itu saya baca, kok badan saya tuh merinding banget gitu. Tapi saya begitu saya ke ruangan satu lagi, enggak, saya baca itu juga enggak ada rasa apa-apa gitu. Kayaknya ada nih, cuma saya nggak bisa lihat. Coba lihat Pak. Ya, jangan sampai bisa lihat, bahaya. Itu pengaruh Pak Ustadz kalau ruangan mereka di rumah ini kan sudah ada satu ruangan gitu. Satu ruangan. Jadi dalam rumah jarang di jalan satu rumah kita jarang di situ gitu loh. Ya. Kayak ruang tamu mungkin kan kalau ada tamu aja. Iya, gitu. Terus udah gitu kita cuma lebih banyak di kamar. Mungkin ini loh tapi Di di laut, laut Pak. Iya, Di laut. makanya itu dibuka pintunya Iya, ya. iya itu kita kan bersih-bersih gitu kan. Gimana? Tapi tetap merinding loh. Beruntung ada yang saling Iya, pokoknya intinya satu sih, selama mereka tidak mengganggu biarin aja. Karena saya sering bilang sini kan, ada jin itu ada dua secara umumnya, ada jin alami, ada jin kiriman. Kalau jin alami memang dia nempat di situ. Kita jangan GR mengatakan dia menempati rumah kita. Karena bisa jadi kita menempati rumah mereka ya, karena kita baru tinggal di situ kan baru puluhan tahun, sementara dia sudah ratusan tahun. Iya. Selama tidak mengganggu biarin aja. Karena saya sambil bilang gitu. Nggak boleh tinggal di sini tapi jangan sampai mengganggu kita, jangan sampai menampakkan diri. Iya, kalau iya enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. bukan malah nyuruh itu enggak. Ya enggak. Mereka kan kalau kita berani, mereka kan takut. Kalau kita takut, mereka semakin berani. Nggak apa-apa ngomong gitu ya. Enggak apa-apa. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau kamu ngelihat hantu kata Ibnu Abbas, kalau lihat penampakan jin maju kata beliau, jangan mundur. Kalau kamu maju dia akan mundur, kalau kamu mundur dia maju gitu. Ya, tapi majunya sambil Allah. Ya, enggak. Nggak bisa ngomong nggak bisa ya Pak. Kalau Ya, yang penting makanya biasakan zikir hati. Betul, memang kadang kalau orang ketenggengan itu nggak bisa ngomong, betul memang nggak salah. Makanya harus biasa zikir hati. Kalau apa aja, sholawat, istighfar, apa aja. Orang kalau biasa zikir hati nggak, setan nggak bisa menguasai dia. Kalau kita biasa zikir itu hati atau pikiran semuanya zikir sama Allah, itu nggak, setan nggak bisa menguasai itu. Tapi kalau mulut dia mungkin saja itu. Makanya harus biasakan zikir hati itu. Tuh. Tapi nggak boleh Pak, kita keluar jagain ya rumah aku nggak boleh. Janganlah, nggak usah. Minta tolong sama Allah, ya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nanti dia kegeeran, Bu. Iya, kalau kita minta tolong mereka kegeeran, nanti mereka malah tambah kuat. Beneran Pak Wi? enggak. Kalau saya gini Pak, mau misalkan ngomong sama dia. Ya Allah jagalah rumah saya ya Allah. Iya, sama Allah. Iya, sama Allah, jangan sama selain Allah. Itu Kan jangan. kalau sama kucing Cino, Anda pergi dulu ya. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Itu tahu nih. Iya, Cino Anda pergi dulu nggak boleh nakal ya. Tidak apa-apa. Iya. Itu nurut itu. Nurut. Iya, jadi dia nggak geradak geruduk gitu. Nggak, Kan iya. kadang suka berantem namanya di kandang berapa biji kan. Iya. Cino. Tapi kalau Terus yang kedua ada jin kiriman. Kalau jin kiriman tuh biasanya sihir. Nah, ini yang mengganggu biasanya, sihir. Kalau yang jin kiriman tuh sihir Kayak biasanya. apa itu Pak? Contoh. Yang ganggu, ya misalnya rumah tangga jadi panas, bawahnya berantem aja. Contoh gini, saya punya jamaah di Pondok Kelapa ini. Beliau itu kalau di rumah sama suaminya nggak akur. Disentuh suaminya aja nggak mau. tapi kalau AC di rumahnya penuh, kamar, ruangan tuh penuh, tapi bawahnya panas aja. Nah, tapi kalau keluar rumah akur sama suaminya, mesra. Malah sering jalan-jalan terus. Nah, iya pernah ya.
Itu saya pernah datang ke rumahnya itu. Di ruang tamunya itu saya memang terasa kayak ada apa, tapi saya nggak bukan ahlinya sih. Terus dia cerita, emang kayaknya di rumah ini ada yang nanemin gitu. Dijual aja, saya bilang gitu. Beliau bilang sayang rumah pertama. Ya wis kalau sayang ya sudah, nggak bisa ngomong saya. Sama kayak rumah aku Pak Ustadz, Iya, rumah gitu. Bapak itu. Oh. Jadi kalau pendatang di ruang tamu tuh ada cewek gitu. Nah yang sering diganggu tuh mbak-mbak. Tapi kalau kita penghuni aslinya mah insya Allah enggak. Jadi gini Bu ya, saya mau terangkan dulu. Jadi kadang ini, kadang di daerah perumahan-perumahan tertentu itu kadang dulu misalnya ada bekas kuburan, kadang begitu, ya kadang begitu. Kan maaf ya, orang-orang kita kan dulu kuburannya kadang nggak di pemakaman umum, kadang di pekarangan keluarga atau ya kadang ada makam keluarga lah istilahnya gitu. Sementara turunan yang keberapa itu nggak punya duit, dijual aja udah tanahnya. Termasuk kuburan orang tuanya nggak dipindah, kadang belum pindah itu. Atau dari pindah tapi masih ketinggalan 1-2 mungkin karena nggak ketahuan kan apa bayi bajang atau apa gitu. Nah, kadang itu menyisakan masalah kadang. Kenapa? Karena ternyata di rumah itu ternyata di tanahnya mengandung makam itu, masih ada kuburan itu. Kadang itu sedikit banyak kadang menyisakan masalah secara mistik ya, secara gaib maksud saya itu. Ya saya nggak tahu bagaimana penjelasan ilmiahnya, tapi faktanya ada beberapa rumah itu bermasalah itu akhirnya didatangkan orang untuk istikharah untuk mohon petunjuk pada Allah ada apa. Ternyata di bawah rumah itu ada kuburan, begitu digali bener ada kerangka, iya. Digali akhirnya ya kuburan lama memang. Ya. Katanya datengin gitu Pak Bu. Apa? Kan orang-orang Oh, enggak, yang paham bisa istilahnya bisa. Lenda itu istikharah ada jamaah saya itu yang kayaknya dia ahli di bidang itu atau apa, saya nggak paham. Beliau sholat mohon petunjuk pada Allah, nanti dikasih petunjuk entah melalui mimpi atau nah, itu coba digali di atas sini ada isyarat atau petunjuk apa itu ada di Kemang 3 itu namanya Pak Edi itu saya nggak ahli sih, kalau saya nggak bisa kalau saya karena saya nggak tahu, kalau saya maksimalin sholat sunnah bacaan Al-Quran aja gitu. Cuman ada di Kemang 3 namanya Pak Edi namanya, jamaah saya rajin sholat orangnya. Iya. Gitu, terus Jadi katanya sih dia pembuangan yang pengairan air pol itu, jadi di situ dikali, jadi dia nembus ke Bilimun itu. Jadi saya kalau rumah juga nggak boleh kali ya Pak. Iya, kebun juga. wallahu alam, saya kurang tahu juga ya, abrasi itu kalau Memang mendatangkan orang sekitar untuk ngambil atau menghilangkan. kalau dukun tidak boleh ya, kalau dukun. Tapi kalau dia seorang ahli dzikir silakan. Tapi itu pun harus pastikan dia ahli dzikir yang bukan penipu ya. Kalau yang saya kenal yang namanya Pak Edi yang jamaah saya itu, beliau ahli masjid, ahli ibadah orangnya. Kalau ada masalah kayak gitu beliau sholat dulu, mohon petunjuk sama Allah. Bahwa setelah itu Allah kasih petunjuk, itu kan kelebihan masing-masing orang kan beda-beda. Kalau namanya Pak Edi itu orangnya dia, beliau pemilik yayasan nih, beliau ketua yayasan Budut ini, yang Budut ini. Iya, beliau ketua yayasannya, Pak Edi namanya, Pak Edi. Karung itu bisa Ustaz? Saya tidak tahu saya. Saya tidak tahu kalau itu. Pertama, yang kedua kadang gini, tanah yang dibangun rumah di beberapa perumahan itu kadang di dalam tanah itu masih ada jimat-jimat yang belum dikeluarkan. Kan enggak? Nah, gini. Nah, kadang ya gini. Kadang orang dulu itu untuk menjaga keamanan hartanya atau rumahnya atau supaya rumahnya cepat laku itu dia pasang-pasang jimat. Nah, jimat-jimat itu kan sedikit banyak kan mengandung unsur mistik yang kadang maaf ya pasti ada unsur jinnya, apalagi dia menggunakan mantra-mantra kan. Nah, kadang itu masih berpengaruh hal-hal begitu itu. Nah, makanya ya soalnya tadi kalau saya kan karena saya nggak ahli mendeteksi begitu. Kalau saya ya sudah sholat sunnah dimaksimalin. Kalau ibu-ibu sholat fardu juga bisa dalam rumah kan, terus perbanyak zikir, baca Al-Quran itu dimaksimalkan di situ. Atau diadakan majelis taklim kayak gini, itu insya Allah melemah mereka itu. Nah, tapi kan ada orang-orang tertentu tadi kayak bangsanya Pak Edi tadi itu yang dengan izin Allah begitu beliau sholat maupun untuk sama Allah, kadang Allah kasih tahu itu bahwa di rumah ini masih ada jimat-jimat yang belum diambil misalnya, itu bisa diambil digali itu ketahuan. Itu seperti itu. Iya. Iya, kalau saya sih terus terang bukan bidang saya, cuman kalau yang saya tahu itu
Udah di rumah itu maksimalin zikir, sholat, adakan majelis ilmu, udah insya Allah. Saya itu kadang kalau malam gitu, itu rumah itu kalau saya merasa kadang kayak apa gitu, saya setel aja bacaan Al-Quran, atau kadang bacaan sholawat, atau kadang saya setel YouTube yang pengajian lah, kajian-kajian ilmu agama itu. Ya itu sengaja saya puter, ya agak keras banget kan kangkutan kan, paling nggak ada suaranya, ada suaranya. Ya. Kalau kayak motor gitu ya Pak? Kenapa? Ya bisa apa aja. Saya biasanya gitu. Terus kalau ngelihat apa-apa itu jangan selalu ngomong ke anggota keluarga yang lain, terutama kalau anggota keluarga itu penakut. Biar diem aja. Ya kita nikmati sendiri aja. Ya sambil banyakin zikir itu sama Allah. Mohon perlindungan sama Allah. Tapi intinya satu sebenarnya, kalau kita rajin berzikir pada Allah, mendekat kepada Allah, sedekah, insya Allah aman sih, insya Allah. Itu, ya begitulah saya kira. Bisa begitu. Jadi, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi gini, jin itu kan umurnya panjang. Misalnya ada orang tua yang dulu kerjasama dengan jin misalnya gitu. Ya entah untuk ilmu apa saya nggak paham. Orang tuanya kan umurnya nggak panjang. Artinya dia meninggal. Nah, jinnya masih ribuan tahun hidupnya. Itu kadang melanjutkan ke anaknya, ke anak turunnya kadang. Dengan sendirinya. Apanya? Dengan sendirinya. Biasanya begitu. Namun kita nggak usah khawatir. Apakah nenek moyang kita dulu begitu atau tidak? Yang penting kita itu sama Allah mendekat. Toh kalau memang mereka tidak baik juga akan menjauh sendiri kan. Tapi kalau mereka memang dasarnya baik ya nggak ada masalah kan. Kalau memang kita, toh yang penting kita tidak pernah mendatangkan, mereka yang datang sendiri. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Ada Pak Ustadz kadang tiba-tiba tuh kita kalau pas lewat di rumah di sisi yang di sebelah mana, kok bau Ya, wangi. Iya gitu loh. Bau-bau yang Ya. yang orang-orang udah meninggal gitu. Kalau saya pernah begitu juga, saya pernah begitu juga. Iya, kan bener. Saat sendirian nggak ada siapa-siapa, terus tiba-tiba ada aroma wangi ya. Saya gini biasanya gini. Kalau cantik boleh keluar lah, saya bilang. Kalau iya saya bilang gitu, memang gitu saya ngomongnya. Iya bener saya ngomong gitu. Kalau jelek jangan keluar, saya bilang gitu. Kalau cantik boleh keluar, kalau jelek jangan keluar, saya bilang gitu. Tapi kan merinding. Ya merinding, tapi saya ngomong gitu. Biasanya lo ngomong dengan dua. Iya, kalau cantik boleh keluar, kalau jelek jangan keluar, saya bilang gitu. Tapi memang ada gitu. Nggak tahu juga saya. Bisa iya, bisa tidak. Memang saya pernah Iya. sering di rumah tua sih. Tapi Iya. tapi sebentar hilang. Iya suka begitu. Katanya ada yang datang gitu. Siapa yang datang? Makanya bener kata Pak Ustadz. Oh, bener nggak sih? Misalnya Pokoknya kalau kita berani mereka takut itu aja. Bang. kayak ada melengak gitu datang, berarti misalnya suamiku datang gitu gimana ya Pak? Enggak juga, Melengak enggak. kayak apa sih yang Ya saya tahu ya, enggak. oh kan ya kecil-kecil Enggak. Suami ibu kalau mau datang melalui mimpi. oh mimpi ya? Iya. Saya nggak pernah loh Pak. Enggak pernah. Kenapa Pak? Ya, Kalau berarti- yang didatang itu karena dia kurang doa atau gimana tuh Pak? Enggak, berarti dia di sana baik-baik saja insya Allah. Dan kalau datang juga belum tentu tidak baik, ya paling kangen gitu aja. Jadi suami ibu nggak kangen sama ibu kayaknya ini. bercanda. Kalau didatangin itu bukan karena dia kurang doa jadi minta doa. Tergantung. Gitu kan, gitu. Tergantung. Saya pernah didatangi oleh, saya dulu pernah kos di Surabaya itu. Ibu kos saya kan udah meninggal itu. Itu datang ke saya pas malam, saya pas tidur malam itu. Mimpi. Ibu kos saya udah meninggal dulu waktu saya masih Surabaya. Itu teriak dalam mimpi saya itu, beliau pakaiannya compang-camping. Terus dia teriak, "Ustaz, tolong saya Ustaz, doakan saya Ustaz, tolong Ustaz," bilang gitu ke saya. "Ya Mi, saya doakan Mi gitu. Saya terbangun itu. Terbangun, saya doakan terus dia itu. Alhamdulillah saya nggak pernah mimpi lagi. Mungkin karena beliau bisa jadi yang begitu itu butuh doa, bisa jadi itu. Tapi kan ada juga yang datang senyum, ya baik-baik saja misalnya. Ya, Tapi sudah. katanya juga yang bicara itu.
Ada yang bicara, yang nggak bicara. Saya beberapa bicara. Kayak Senyum aja ya. saya mimpi dengan bapak saya, Allah yarham bapak saya. Sampai detik ini belum pernah saya bicara sama bapak saya. Selama saya ketemu dalam mimpi, ya. Kalau sama ibu saya pernah bicara, ngobrol sama ibu. Kenapa? Enggak sih, mimpi. Iya. Saya nggak ngerti. Ada yang mengatakan katanya aliran darah nggak lancar katanya. Tapi ada yang mengatakan juga mungkin itu juga ada unsur jin. Ya bisa juga, bisa jadi. Kalau dibacain ayat kursi itu langsung udah. Tapi Iya. mulut kita berat loh. Kalau Iya, makanya harus bisa dikir dalam hati itu. Iya. Saya pernah suatu saat ketika rep itu saya coba ikuti. Saya ngikuti dia, maunya dia apa sih ini? Waduh, kayak nggak beres ini, nggak bener kata saya. Akhirnya saya, iya, akhirnya sadar gitu Pak Ustadz. sadar. Akhirnya saya coba bangkit. Wah nggak bener ya, saya lawan. Tambah nyesek gitu Pak. Iya, pokoknya saya kayak dibawa kemana-mana gitu. Akhirnya saya lawan. Takutnya kita dikuasai kan? Tadi ngikut. Takutnya kita dikuasai sama mereka. Dia Masa? ini lagi hamil Pak. Oh, terus? Ditinggiin gitu Pak. Saya tuh tahu ibu saya, suami saya, ibu saya, bapak saya, suami saya lagi ngobrol di depan, saya tahu Pak. Saya mau teriak ngomong, saya kok kayak ada guru tuh. Pokoknya badannya besar, hitam gitu. Kebayang gitu ya. Kebayang, Kalau jadi saya rakyat lagi suka hamil. begitu, kan? Apa karena lagi hamil disenengin sama jin? Iya. Gimana? Wallahu a'lam bishawab, makanya banyakin doa. Iya, itu saya Iya. lagi sangat tidur gitu. Iya. Ya sudah, serahkan sama Allah. Akhirnya sejak itu sekarang saya lawan terus karena pernah saya coba ngikut, penasaran pengen saya ikuti sama mana sih. Kok ditarik kemana-mana, wah nggak jelas nyata saya, nggak beres ini. Ngerinya kan kita dikuasai kan. Akhirnya bangkit aja udah. Sejak itu saya. Kalau aji-aji yang di dalam tanah misalnya masih apa sih, entah minyak atau apa ya Pak, ada minyak apalah, dia bisa jadi fisik gitu Pak. Itu gimana sih Pak sebenarnya? Apa itu? Keris gitu loh Pak. Oh, gitu. Kan ada orang yang suka nyari-nyari itu Pak, aji-ajian ada. Om saya belum gitu. Iya. Ya, ada. Jadi mereka dia muncul gitu, ada iya. Keris, barang-barang gitu. Iya. Iya. Itu kenapa tuh Pak? Ya, gini, itu bisa beneran, bisa tipuan juga. Tapi benar kok ada Pak. Nah, itu bisa beneran, bisa tipuan. Tipuan maksudnya permainan Sulap gitu. trik. Hah? Trik. Kan itu bang nyari Pak, pakai minyak. Iya, saya tahu, saya tahu. Enggak tahu. Ya, itu bisa enggak. Ini Bu Dewi maksudnya gini. Kita susah Bu bedakan mana asli, mana tidak asli. Bahwa yang asli begitu mungkin ada, mungkin, tapi kita juga nggak tahu mana yang asli, mana yang tidak asli. Saya nggak tahu. Minyak nyong-nyong. Minyak nyong-nyong. Saya nggak tahu saya. Ya. Pak, memang yang ibu pas tadi itu kenapa tidak ke anak Anak atau ya? harus orang lain atau nyampe Pak? Apa bisa ya? Kan sama-sama Islamnya kan? Sama-sama Islam. Iya, maksudnya harus kita tolongnya ke Pak Ustadz, tidak ke penipunya Ya Lebih yakin. mungkin ke anaknya juga, cuman kan nggak tahu. Yang saya tahu kan ke sayanya. Mungkin ke anaknya juga datang, mungkin. Cuman ke saya juga datang mungkin. Iya, minta tolong Ustaz, doakan saya, tolong Pak Ustaz itu. Saya doakan langsung malam itu juga. Nyebut Pak Ustadz begitu. Iya, karena dia manggil saya Ustaz. Iya. biasanya kan kita kalau Iya. dipimpin tuh nggak Iya. bisa gitu, nggak bisa ngomong Iya. gitu. Itu bisa. Saya sama ibu saya juga ngobrol. Saya Itu di continue nggak Pak Minta Ustadz? gitu Pak. enggak, sama ibu saya kan meninggal tuh. Udah meninggal, terus saya ketemu sama beliau itu, diajak masuk ke ruangan beliau. Beliau kayak kesehariannya gitu. Oh itu apa ibunya Pak Ustadz? Ibu saya. Terus saya bilang sama ibu saya, "Bu, hidup lagi dong," saya bilang gitu. Ya Allah ngomong gitu. Iya, saya ngomong gitu. Kata ibu saya udah nggak, wis gak iso le, bilang gitu. Pakai bahasa Jawa, wis gak iso le. Ibu hidup lagi dong sebentar, nanti mati lagi deh, saya bilang gitu. Bener saya ngomong gitu dalam mimpi itu. Iya saya ngomong gitu dalam hati saya. Kata ibu saya wis gak iso. Bapak sampai sekarang. Apa? Masih ingat saya. Pak Ustadz kayak gitu kan Pak Ustadz boleh Kata- bilang nanti mimpi ya. Saya tuh sering kalau mimpi. Saya sering kalau mimpi itu sadar kalau saya itu mimpi. Misalnya saya mimpi ketemu sama, misalnya saya mimpi terus ketemu sama artis siapa misalnya, saya pasti ngomong nggak mungkin, pasti mimpi. Tapi sadar gitu. Sadar, sering saya sering mimpi ketemu sama bapak gitu ya. Loh, bapak kan udah meninggal, kalau ketemu pasti mimpi ini. Sering. Saya pernah ketemu sama teman saya satu pesantren dengan saya.
meninggal juga. Sudah meninggal. Sudah meninggal, teman saya sudah meninggal. Teman saya satu pesantren, namanya Gus Nadir. Ketemu dengan saya. Pakai peci putih seperti kesehariannya yang saya kenal dulu di pesantren, pakai peci putih, baju putih. Saya bilang, "Loh Kang, bukannya jenengan sudah meninggal?" Nggih, kalaupun saya pun meninggal. Iya, Jawa. Iya, saya nggih. Titip salam nggih sampaikan teng bojo kula. Titip salam buat istri saya. Suruh nikah lagi katanya. Kasihan anak-anak udah bilang. Sampai sekarang belum saya sampaikan salamnya. Oh, udah nikah lagi. Saya nggak tahu. Karena saya takut fitnah kan. Kan ya nanti suruh nikah lagi sama siapa? Iya, takut. Iya. Kan dalam mimpi kan enggak kena hukum kan. Mimpi kan enggak kena hukum. Beda kalau janji gini kan. Mimpi kan enggak kena hukum mimpi kok. Tapi sebenarnya yang dirasakan Pak Ustadz ya seperti ketemu Bapak itu karena pas Pak Ustadz tadi berpikir kayaknya enggak sih kayaknya enggak. Nggak ada apa-apa. Enggak. Sama Bapak juga ketemu. Kalau sama Bapak enggak ngobrol. Ada lagi jamaah saya yang biasa nyupirin saya itu. Kan udah meninggal juga dulu. Nah, terus ketemu dalam mimpi itu. Saya tanya, nggih. beda 45 hari kan sama Nggih. bapak saya gitu Nggih. ya. Saya mimpi ceritanya saya mau keluar gitu, terus mertua saya megang tangan saya gitu, saya ditarik kemana gitu, ternyata ngasih tahu kalau itu kamu sama bapak saya gitu, ngobrol ketemu Pak, ya Allah, saya merinding, saya ngeliatin aja tuh berdua ketemu calon apa hilang gitu. Nah itu gimana Pak? Ya memang ya bisa kan, roh bertemu roh itu mungkin. Ya, kalau saya ketemu sama yang biasa nyeberin saya itu, saya tanya beliau, "Bang, apa yang abang rasakan paling berat saat di alam barzah?" Saya bilang gitu. Memang udah meninggal, Pak? Udah meninggal. Yang belum lama nyetir Bapak? Bukan yang dulu. Yang waktu itu pernah nyetir mobil Bapak itu? Sering dulu. Yang ke Bogor? Bu, masih. Ya. Yang ke Bogor itu, Pak? Oh, itu Latif itu, bukan itu. Bukan itu Latif itu. Itu teman saya kalau itu. Bukan. Ini yang sopir yang bisa nyeberin saya. Terus beliau, saya tanya, "Bang, apa yang buat abang terasa berat di alam barzah itu?" Dia bilang, hutang yang tidak saya ceritakan ke keluarga. Jadi beliau punya hutang, beberapa hutangnya nggak ceritakan ke keluarganya, sehingga kayak jadi beban itu. Kalau keluarganya tahu kan mungkin bisa dibayar, kalau nggak tahu kan Tapi orang yang punya hutangnya nggak bilang, Apa nggak sampaikan? saya nggak tahu. Apa? Nggak sampaikan. Dia nggak nyuruh nyampein sih. Dan saya juga nggak tahu kan, lagi pula dia punya hutang sama saya juga nggak tahu. Kalau yang dengan saya kan sudah saya ikhlaskan, maksudnya sudah saya anggap lunas. Pak, saya Sudah dianggap. Ibu mertua saya baru meninggal, Pak. Jadi suami saya kan udah ketemu terus baru meninggal ya, Pak. Saya kan datangnya pagi, meninggalnya pagi. Jadi saya datangnya pagi, sampai sana kan udah dimakamin ya, Pak. Dimakamin terus lagi ini, Pak, lagi apa? Tahlilan gitu ya, Pak. Ngaji di satu ngaji. Nah, saya lagi beres-beres kue, Pak. Saya ngerasa gini, kok ada baunya mbah? Iya, ada bau saya bilang, siapa ya? Tapi saya diem aja kan, Pak. Nah terus adik ipar saya gini, "Kenapa Bude?" "Enggak," gitu. Saya cuma gini, saya gitu kan. Terus mertua adik ipar saya bilang, "Kenapa Bude?" Terus ternyata ponakan saya bilang, Pak, setelah pengajian selesai, ponakan saya bilang, "Bude, tadi kan ada mbah di sebelah Bude." Nah kalau itu maksud saya itu jin apa yang melihat arwah yang datang gitu, Karena masih belum lama. karena baru dimakamin Pak itu, sore itu baru dimakamin, belum pergi gitu Pak. Nah, Jawabannya yang jelas ruh itu kan tertawan di alam barzah ya. Jadi kalau sampai terlihat begitu ada dua kemungkinan. Kemungkinannya ya kalau nggak jin, korin gitu ya. Atau kemungkinan yang kedua adalah rekaman alam. Rekaman alam itu ya beliau pernah berada di situ, terekam oleh alam, oleh lingkungan, sehingga kemudian rekamannya itu tinggal rekamannya aja. Iya, bisa. Kalau hakikatnya ruh kan kita tidak tahu kan. Iya. Kenapa Bude? Saya kan gini, saya itu kan mau ngasih sekarang.
Kalau anak kecil lebih lihat ya. Dia ngomong Pak anak kecil itu. Budi, kan tadi kan ada mbak yang sudah Budi. Saya terkejut. Apa benar Ustaz anak kecil itu bisa melihat Sebelum masa balik ya, yang penting di bawah 5 tahun aku suka juga dia lebih Jadi gini, di dalam tubuh kita itu, dalam diri kita itu ada namanya fuad, hati yang paling dalam. An-Najm ayat 11, maka dabal fuadu maro'ah, hatinya yang paling dalam tidak merustakan apa yang dilihatnya. Nah, jadi fuad itu kalau berfungsi memang akan bisa melihat apa yang mata ini nggak bisa melihat. Nah, kalau pakai fuad mungkin saja, kalau pakai fuad mungkin saja kalau pakai fuad ya. Tapi kalau masalahnya kan kita tidak tahu itu loh masalahnya. Masalahnya kita tidak tahu. Iya. Masalahnya kita tidak tahu hakikatnya itu. Makanya yang memungkinkan itu kalau nggak jin korin, rekaman alam, atau mungkin fuadnya lagi berfungsi. Yang ketiga itu kemungkinan. Tapi ya tadi kita susah mendeteksi apakah itu fuad, apakah ya tadi jin, yang kita tidak tahu. Makanya karena kita nggak tahu, serahkan sama Allah aja. Yang penting doakan ya. Saya juga kadang gini, saya pribadi itu kadang nyium aroma khasnya ibu. Kadang saya juga nyium aroma khasnya bapak. Itu saya sering kadang nyium aroma-aroma itu. Ya saya tidak tahu apakah itu beliau, apakah itu bangsa jin atau apa, saya tidak tahu. Atau itu rekaman alam memori saya. Kan kita punya memori kan. Iya. Kayak ada orang makan jeruk, kita nggak makan jeruk, tapi karena kita punya memori jeruk itu asam, akhirnya kita yang ngiler itu. Iya, padahal kita nggak makan, yang makan orang. Nah, karena kita punya memori rasa jeruk itu. Pak Ustadz, kayak kita ziarah kan apa katanya kalau doa aja kan misalnya dikubur di mana kita doa kan ya namanya karena ke orang tua kan insya Allah kan nyampe udah nyampe gitu. Nah ada yang aku pernah dengar katanya kalau kita ziarah hari Jumat, nah itu ya maksudnya jenazah itu katanya ngerti gitu loh apa bahwa kita datang terus seneng gitu loh. Namun baik. Kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi disebutkan satu riwayat atau penjelasan yang mengatakan orang kalau ziarah pada hari Jumat sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kalau kita ziarah, itu yang kita ziarah itu tahu siapa yang datang. Tahu siapa yang datang. Ya, ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu. Ya, jadi kalau kita ziarah pada hari Jumat, sehari sebelumnya Kamis berarti, atau sehari sesudahnya Sabtu. Ya, itu yang diziarah itu mengenali siapa yang datang. Itu ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu, kata Imam Al-Qurtubi begitu. Tapi secara umum, kalau kita lewat di sebuah kubur seorang mukmin ya, orang Islam lah, atau kita mengucap salam, maka salam kita dijawab. Itu kata Abu Muhammad Abdul Haq, hadisnya sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi walaupun orang itu tidak kita kenal, itu apalagi yang kita kenal. Nah, namanya jawab salam berarti kan tahu siapa yang datang kan? Itu seperti itu. Nah, secara umum Assalamualaikum ya itu. ya, kalau ibu sama suami assalamualaikum mas gitu, mas gitu. Walaupun nggak di depan kuburan ya. Oh, kalau di kuburan, kalau di depan kuburan, kalau di luar kuburan doanya Allah maghfirlahu itu. Nah, jadi gini, sebenarnya ahli kubur itu kalau sering kita doakan, dia akan kenal dengan kita. Karena doa itu pasti disampaikan oleh malaikat. Ini ada doa dari si fulan gitu. Makanya semakin sering kita mendoakan, semakin orang yang kita doakan itu mengenal kita gitu. Nah, kalau dia min ahli rahmah, ya harapan semoga kita dirahmati juga oleh Allah gitu. Kalau dia min ahli adab, semoga dia diringankan adabnya oleh Allah dengan doa-doa kita. Kalau mau ke ini kan, kalau mau ke Kalimalang itu kan kalau lewat Haji Maman kan itu kan kuburan, ya ngelewatin tuh. Nah tapi kan aku nggak tahu itu kuburan yang sebelah yang kita lewatin itu Muslim atau apa gitu. Makanya kan kita bilang assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'mina wal muslimin. Nah, ya ibu kalau ibu pakai bahasa ibu aja. Assalamualaikum ahli kubur yang beragama Islam, itu aja. Terus kalau di makam itu kita nggak ngerti ya Pak, kita takut melompatin kuburan. Saya bilang, maaf ya Allah maaf. Ya sama saya juga gitu. Boleh Pak itu
Jadi gini, ini. Jadi dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, di antara adab ziarah kubur kan kita tidak boleh melangkahi kuburan. Itu kalau kuburannya tertib. Nah, iya Pak, benar. Iya, kalau kuburan nggak tertib, ya udah terpaksa kita langkah-langkahin. Kadang kita injek juga. Saya juga sama. Saya kadang permisi nggih nun sewu. Ya. Ya karena terpaksa, karena kita sementara makam orang tua kita di tengah. Kita menuju ke situ mesti iya. Iya, ada kalau di Pondok Kelapa kan itu tuh. Biasanya kober. Kalau yang kampung itu loh, yang kampung. Penggilingan situ juga penggilingan tuh. Kober. Penggilingan tuh masih Rawamangun itu loh. Kalau Bu Yana suami Betawi juga? Siapa? Bu Yana, Bu. Iya. Oh, Betawi. Oh, pas. Kalau dulu boleh nggak? Apa? Duduk di makam. Tak boleh. Pak ada kursi-kursian Pak. Tunggu dulu. Yang dimaksud tidak boleh duduk di makam itu kalau kita duduk di atas kuburan maksudnya. Karena sekarang yang dekat bapak saya itu kan Pak, dia tuh kalau nggak bisa berjalan Pak, kudu bangun itu izinnya dia gitu. Tidak Jadi boleh. saya kalau duduk Itu di Jawa ya? Enggak, di penggilingan sini jauh lain. Cuma ini kan yang Nggak boleh. Itu gimana Pak? Ukurannya dia gede banget. Pakai ini Pak, kucingnya tuh gede banget Pak. Iya kan satu ubin yang 20 kali 30 itu Pak. Sebesar ini Pak. Jadi kan ibu saya kan nggak bisa lama-lama berdiri gitu ya Pak. Jadi dia duduk di Pakai kursi aja. nggak bisa Pak. Kan nggak ada selah Pak. Nggak ada selah Pak. Oh, nggak ada salah ya? Jadi nggak serta gitu ya, Ren? Zolim gitu berarti. Iya, dolim nggak boleh. Berarti Dosa. itu pembatas makam ya Pak. Iya. Bukan di atas busaranya. Iya, enggak. Dapat apa kalau iya kelebihannya kan? Kelebihannya enggak apa-apa kalau itu. Enggak apa-apa kalau kelebihannya enggak apa-apa kalau. Dan itu yang bikin terlalu lebar itu kalau itu pemakaman umum itu dosa, enggak boleh. Itu gosok itu. Makanya itu belum ditertibkan ya Pak. Iya, gosok itu enggak boleh. Yang di depan udah ditertibkan kan. Jadi gini, kalau mau bikin bangunan di atasnya untuk sebatas supaya nggak hilang, kita harus pas, nggak boleh lebih. Kalau lebih gosok. Kalau pemakaman umum nggak boleh gosok itu. Rumah saya juga udah model yang lebar gitu, tapi nggak selebar itu sih. Kalau yang pas seukuran kuburannya sih, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau lebih jangan gosok itu ya. Iya udah nggak boleh. Saya yang kakek nenek saya kan dalam satu dibatasi gini ada. Saya sebenarnya nggak setuju juga itu awalnya. Tapi sekarang karena isinya udah dua sekarang isinya ya jadi pas jadi. Itu batasnya berapa sih Pak? 3 tahun ya Pak boleh ditumpuk. Kalau di Jakarta DKI berapa? Data berapa? 8 aku waktu pindahin kuburan mah 8 tahun. Enggak, tetangga cuma 2 tahun boleh itu. 2 tahun Pak. Masih. Tapi masih ini jangan kalau Enggak karena penuh banget kali nggak ada tempat lagi. Boleh Pak 2 tahun. Iya saya nggak tahu. tetap Kalau idealnya gini, kalau idealnya satu lubang satu orang sih idealnya. Idealnya satu lubang satu orang. Ada tuh kalau di situ dijual lagi kalau nggak diurus Pak 3 tahun batasnya itu kan. Kalau nggak dibayar Di mana itu bawahnya? dibuang, dijual lagi. Maksudnya di mana? Ya itu namanya kena peraturan berarti. Iya, di Jakarta. gratis. Bayar, tapi kan Tapi harus urus dokumen. Tapi harus urus dokumen, tapi Gratis. Dokumen di belum mana? lama 50.000 di kantornya. aku tidak tahu. Masa di tempat itu sebulan sekarang 50.000. Oh, kalau itu biaya perawatan beda. Bukan perawatan, itu biaya perawatan. Biaya ituannya dokumennya Sekarang gratis. kemarin kan kita kan, Tapi kan sampai kembali. Gratis. Udah gitu kan makan di rumah makan. Tapi harus memperpanjang. Tahu-tahu tuh dia pulang setelah makan dia Bayar. Tadi di pojok itu ada mbak-mbak tuh berdiri ngapain ya mak? Saya nengok mana pojokan itu lagi siapa kan? Saya kan sudah nggak oh mungkin mbaknya lagi istirahat gitu karena dia beneran mak dia di pojokan sini loh mak diam aja gitu. Saya jadi pusing kata saya kok. Itu biarin dia nggak ganggu gitu. Iya tapi dia bisa lihat gitu kalau bisa lihat kan. Salamnya. Nah itu dia tuh. Gimana Pak Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. Ngomong ke anak saya jadi bingung. Oh, nggak apa-apa, mungkin mbaknya istirahat. Sampai masa istirahat di situ sih, mak? Gitu ngomongin. Nah, aku udah gede kan, udah ngomongnya saya ngomongin saya Nah, gimana jelasinnya? Masih berarti. Tambahnya apa sekarang? Yang siapa? Anak ibu. Oh, jadi waktu dari sensitif gitu. Yang kecil apa yang kecil? Yang gede, yang sedang, yang tengah. Yang kembar. Yang kembar. Setelah dari Bali. Enggak, tadinya di TK sini Pak Ustadz ada TK
pas semester 2 dia mulai tuh mau masuk gerbang, dia nggak mau, nangis terus muntah-muntah Pak Ustadz. Saya bingung kan, saya pasti bilang itu kalau di dalam bau nenek-nenek Mas. Nah, saya kan bilang gini, nah emang banyak nenek-nenek gitu kan baunya, saya bilang banyak nenek. Apa bau nenek-nenek Pak? Itu temenku kemarin ada anak diajak main Mas, aku bilang jangan tempat aku. Dia masuk itu dia nangis, dokter nangis. Akhirnya kalau gitu pautnya masuk diterusin ya kayak kita pindah SD, saya pindahin ke masjid, aman tuh. Ayo pernah juga pulang bilang, Mama tahu nggak Mak, itu pohon anggi itu tuh ada yang banyak main, makanya saya pusing langsung jelasin. Itu gimana itu Pak Ustadz? Maksudnya masih tadi udah sempat ditutup, tapi kemarin ada punya kelihatan saja. Kalau saya ada ini mah udah nggak apa-apa, nggak ganggu kan. Dulunya sempat nangis Pak Ustadz, mau tidur nangis, terus saya pusing. Ya ada yang doanya. Kalau kayak gitu mah ibunya takut. Ya alhamdulillah sih sekarang dia udah mulai bisa ngendaliin sih. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang fuadnya berfungsi. Fuad itu mata batin yang tadi saya bilang bukan indera keenam, bukan dia semacam ya dia fuad itu penglihatan hati yang paling dalam. Tapi susah kita membedakan antara apakah betul fuadnya berfungsi atau ada bisa halusinasi atau jin. Jadi ada kemungkinan yang kedua, jinnya sudah ada dalam dirinya. Karena hanya jin yang bisa melihat jin kan, secara prinsip jin bisa melihat jin. Berarti ada kemungkinan dalam dirinya sudah ada jinnya. Tapi naudzubillah, mudah-mudahan tidak yang itu sih, mudah-mudahan. Atau memang dia menampakkan diri ke anak ibu sehingga dia bisa melihat. Nah, ini kan untuk membuktikan semua itu kan susah, itu sulit kan. Ini perkara gaib itu loh maksudnya. Makanya kalau saya sarankan ya dicuekin aja lah. Ya tidak usah dicuekin, ya serahkan sama Allah, perbanyak zikir. Ya selebihnya terserah Allah udah. Karena hal-hal begitu kalau semakin kita pedulikan semakin jadi mereka itu. Biasanya gitu. Biasanya. Wallahu a'lam. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah sebesar kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada yang bulat-bulat. Nggih, nggih.